Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV Mood dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Jarod Saiful Hidayat resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Proses pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota DKI Jakarta. Pelantikan Jarod Saiful Hidayat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh penting, seperti mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri, Marwar Sirait, Ketua DPR RI Prasetyo Edi Marsudi, Sekda DKI Saifullah, serta segenap jajaran satuan kerja perangkat daerah. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa bersama, barulah prosesi pelantikan dimulai. Usai pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan dan akta integritas Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan pidato dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pidatonya, Ahok menyampaikan proses di mana akhirnya ia memilih Jarod sebagai wakilnya. Ia menilai Jarod mampu bekerja sama dengan baik dengan dirinya. Pengangkatan dan penetapan Jarod sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Kepres nomor 144 tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Desember 2014. Karangan bunga ucapan selamat untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta dari berbagai elemen masyarakat juga memenuhi sepanjang area Balai Kota. Arina Nur Roma, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Usai dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat berjanji akan langsung bekerja. Prioritas kerja mempercepat dan mempertajam kebijakan umum anggaran prioritas dan platform prioritas anggaran sementara. Jarod Saiful Hidayat usai resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku telah memiliki rencana kerja yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencana terdekatnya yakni akan melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas, KUA dan plafon anggaran sementara atau PPAS agar pembahasannya bisa dipercepat kemudian disahkan. Jarod mengatakan bahwa dirinya dan Ahok akan menerapkan kerja komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Bahkan berebut kerja agar Jakarta baru bisa diwujudkan karena waktu mereka hanya 3 tahun. Jarod juga menyampaikan kepada media akan sering menggunakan motor untuk meninjau kampung-kampung di Jakarta, agar mudah dan cepat berdialog dengan warga tanpa terlebih dahulu memberitahukan media karena dirinya tidak membutuhkan pencitraan, melainkan bekerja sebaik-baiknya. Arina Nur Rohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Pembentukan undang-undang organisasi masyarakat yang tidak relevan akan mencederai umat Islam di Indonesia. Rancangan undang-undang perkumpulan dianggap sebagai solusi dalam problematika undang-undang organisasi masyarakat. Beberapa permasalahan undang-undang ormas antara lain yaitu pada proses pembentukannya yang tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangannya yang baik, dan implementasi yang bermasalah dan menimbulkan kerancuan, serta pendekatan politik yang dikedepankan. Dalam menghadapi permasalahan undang-undang ormas juga membutuhkan upaya seperti permohonan uji materi undang-undang ormas yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Juga adanya koalisi masyarakat sipil yang terus melakukan pemantauan dan advokasi di berbagai daerah untuk menjaga kebebasan berserikat.
Dan kan Indonesia kan sudah menyatakan diri negara hukum ya, di pasal 1 ayat 3 itu konstitusi negara. Berarti kan ada kesepakatan dari konsensus itu antara warga negara dan negara itu. Artinya di sini negara harus tahu inginnya apa masyarakat itu kan. Dan dari negara hukum itu berarti kepastian hukum itu semua warga negara punya hak yang sama equal. Jadi tidak ada yang satu penting satu. Kalau pendekatannya politik akan menjadi tidak menarik. Tapi kalau pendekatannya adalah kepentingan membangun negara dan masyarakat, saya pikir itu lebih menarik. Ya. Dari permohonan uji materi Undang-Undang Ormas yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan membentuk Undang-Undang Perkumpulan dengan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan menata ulang kerangka hukum bagi sektor masyarakat sipil atau sektor nirlaba. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Setelah Undang-Undang Ormas disahkan, Koalisi Kebebasan Berserikat melakukan pemantauan dampak Undang-Undang Ormas. Koalisi Kebebasan Berserikat juga menemukan penerapan Undang-Undang Ormas cukup masif di berbagai daerah. Temuan pada penerapan pemantauan tahun pertama Koalisi Kebebasan Berserikat atau KKB menemukan beberapa permasalahan pada penerapan Undang-Undang Ormas, yaitu tafsir yang berlebihan, kerancuan kerangka hukum, pelanggaran hak informasi masyarakat sipil, serta lahirnya peraturan-peraturan turunan melanjutkan kerancuan Undang-Undang Ormas. Selain itu, ada juga beberapa temuan terkait norma yang tidak jelas dan pasal-pasal tumpang tindih, serta pasal-pasal yang tidak jelas konstruksinya. Pada temuan kasus, jika tidak mendaftar dan memiliki surat keterangan terdaftar, dikatakan ilegal. Dan jika terdapat syarat memiliki struktur pengurus minimal 25% provinsi untuk diakui sebagai ormas nasional. Tahun pertama itu persoalan yang lebih kental yang ditemukan karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Ormas ini multitafsir itu. Multitafsir di dalam teksnya sehingga ketika diimplementasikan di lapangan, kepala-kepala Kesbangpol di berbagai kabupaten kota itu juga menafsirkannya sesuka seleranya saja gitu. Karena tidak ada panduan yang bisa dipegang bahwa tafsirnya adalah tunggal gitu. Jadi seperti itu, dan itu banyak menimpa organisasi-organisasi yang di daerah. Sedangkan temuan dampak Undang-Undang Ormas penerapan tahun kedua, antara lain pendaftaran Ormas dengan lingkup nasional masyarakat SKT dari Kesbangpol 8 provinsi. Bagi Ormas cabang pun tetap diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kesbangpolinmas setempat. Sesuai temuan tersebut, diharapkan Mahkamah Konstitusi segera mengeluarkan putusan judicial review Undang-Undang Ormas. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Larangan sepeda motor memasuki jalan protokol yaitu Jalan Merdeka Barat hingga Jalan MH Tamrin Jakarta mulai hari Rabu 17 Desember 2014 diberlakukan. Sementara ini aturan tersebut baru bersifat uji coba. Meski aturan larangan sepeda motor melintas di Jalan Merdeka Barat dan MH Tamrin Jakarta diberlakukan, sebagian pengendara motor belum mengetahui aturan tersebut. Oleh karenanya, kepolisian dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta diterjunkan ke lapangan untuk mengatur pengalihan arus sepeda motor ini. Terpantau memasuki Jalan Merdeka Barat pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 siang pada hari pertama aturan ini diberlakukan, belum ada upaya signifikan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti penyediaan parkir motor maupun bus pengangkut pengendara motor. Ruas jalur Merdeka Barat hingga MH Tamrin sejak diberlakukan aturan ini, lalu lintas berjalan lancar, terpantau mobil pribadi mendominasi jalan tersebut. Akibat aturan ini, sejumlah pengendara motor nampak kebingungan mencari jalur alternatif. Bahkan salah satu pengendara motor mengaku jika aturan tersebut sangat cepat, sehingga banyak pengendara motor bingung. Kalau menurut saya lebih kurang ini juga ya Pak, cari solusi yang terbaik karena kan banyak orang-orang naik motor di jalan Tamrin sini. Iya. Pada intinya kebijakannya kurang bagus juga. Sementara itu di tengah-tengah pengguna motor kebingungan mencari jalur alternatif, ada salah satu pengendara motor yang emosi dan memaki-maki kebijakan Ahok sebagai gubernur. Menurutnya kebijakan ini bertentangan dengan Pancasila sebab jalan ini merupakan milik bersama termasuk orang miskin. Bertentangan dengan Pancasila, bahwa manusia ada keadilan beradab,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahok telah menginjak Pancasila. Ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan orang kaya aja. Kami semua bayar pajak. Ahok gimana Bang Ahok? Jelas Ahok menginjak Pancasila. Sekedar diketahui beberapa jalur alternatif agar tidak melintas di Jalan Merdeka Barat dan MH Tamrin. Pengendara motor dari Bundaran HI yang akan menuju Harmoni diminta melalui jalur arah Menteng kemudian ke Jalan Agus Salim atau Sabang, Jalan Kebon Sirih melalui Gambir. Sementara untuk dari arah Harmoni menuju HI bisa melalui arah Juanda dan ke arah Jalan Merdeka Utara dan selanjutnya melalui jalur belakang Mahkamah Konstitusi atau MK mengarah ke Tanah Abang. Budi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi pendidikan Islam kepada beberapa tokoh agama Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tokoh agama Islam dari berbagai daerah mendapat penghargaan apresiasi pendidikan Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara yang digelar di Hotel Borobudur ini dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Penghargaan diberikan oleh sejumlah sekolah negeri Islam di seluruh daerah Indonesia. Diharapkan penghargaan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di seluruh sekolah Islam, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Acara berlangsung meriah dengan beberapa pertunjukan tari daerah yang dipersembahkan dari siswi-siswi dari sekolah-sekolah Islam di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan adanya peningkatan pendidikan Islam, program dan nilai-nilai Islam dalam instansi pendidikan sebagai penjaga moral yang sangatlah penting dalam menopang kehidupan sosial anak ketika dewasa. Dua dasawarsa terakhir ini, perkembangan pendidikan Islam menunjukkan lompatan kuantum yang tak terbayangkan sebelumnya. Pendidikan Islam, baik dalam pengertian lembaga, program, nilai-nilai, spirit atau aktivitas pembelajaran, berkembang seperti cendawan di musim penghujan. Kuantitas dan kualitas pendidikan Islam tumbuh seiring dengan perbaikan kehidupan ekonomi dan politik umat Islam Indonesia. Lukman juga menyampaikan prestasi agama Islam di mata internasional, di mana pendidikan Islam baik pesantren dan madrasah di Indonesia bisa menjadikan contoh bagi negara-negara Islam. Indonesia juga menjadi pusat belajar Islam yang harmonis, damai untuk negara-negara lain ketika banyak negara Islam yang sedang berkonflik. Arina Nuroma, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi resmi meluncurkan situs pedesaan terintegrasi di www.indonesiamembangun.id. Dalam situs ini tidak hanya berisi situs pemerintah saja, tetapi juga situs kelurahan, kecamatan, badan pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Peluncuran situs pedesaan www.indonesiamembangun.id yang diluncurkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan situs terintegrasi satu sama lain sehingga pemenuhan dan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dapat terhubung secara otomatis di situs tersebut. Sistem informasi desa online ini menjadi salah satu nawa kerja prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tahun 2015 untuk mengangkat martabat desa sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek pembangunan. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam konsep nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Marwan Jafar, anggaran untuk membuat portal dalam situs desa tersebut bisa diambil melalui alokasi anggaran desa atau ADD masing-masing desa
yang sebelumnya digelontorkan oleh pemerintah pusat. Dalam percobaan desa online ini sudah dilakukan di beberapa desa. Sementara untuk target desa online 2015, yaitu semua desa di seluruh Nusantara akan terpenuhi dengan catatan akses internet atau sinyalnya tersedia. Sementara portal desa ini berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan kementerian lain, termasuk Direktorat Informasi dan Komunikasi. Terima kasih kami seluruh nanti akan kita online seluruh Indonesia. Targetnya Pak 2015 Kalau target saya, kalau kemarin belum ada. Yang target saya 2015 ini, target dalam nawak kerja saya cuma 5.000. Cuman kalau melihat online ini kan cepat, bisa jadi tahun 2015 semuanya udah online. Semua total seluruh tahun. Dengan catatan masing-masing daerah sudah ada koneksi BTS-nya ya. Ada daerah terpencil yang belum ada BTS-nya sehingga sulit untuk mengakses komputer aja kan sulit tuh. Frekuensinya. Tujuan desa online ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan, salah satunya melalui bantuan dana desa 1,4 miliar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di Musoni memberitakan dari Jakarta. Agung Laksamana terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia periode 2014-2017 melalui Musyawarah Nasional Selasa 16 Desember 2014 di Jakarta. Seminar dan Munas Perhumas mengambil tema peranan komunikasi dalam transformasi kepemimpinan nasional dan reputasi perusahaan. Acara ini diikuti oleh BPC Perhumas seluruh Indonesia. Hadir beberapa pimpinan redaksi media cetak, radio dan televisi seperti Wahyu Muryadi Pemret Tempo TV, Arifin Ashidat Pemretdetik.com, Putra Nababan Pemret Metro TV, Peti S. Fatimah Pemret Majalah Femina, dan Tosika Santoso Pemret Radio KBR 68H. Hadir juga Handri Santiago, CEO General Electric, Gatot Dewa Broto, Deputi Bidang Harmoni dan Kemitraan Kemenpora, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar UI, dan Rudiantara, Menkominfo Republik Indonesia. Dan juga BPC dan BPP selama ini. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Perhumas ini bukanlah organisasi kemarin sore. Organisasi ini adalah berdiri 15 September 1972, sudah berusia 42 tahun. Fondasi kita sudah kuat. Kedua yang saya pikirkan adalah leadership transition yang sangat solid. Pertama, dari awal berdiri kita tahun 1972, dari Pak Ali Data, Pak Wicaksono tadi, legasinya Pak Teddy yang kebetulan tadi bersama kita hari ini, Pak Agus Paringkuan, Pak Indra Wahid, Pak Rusli Simanjuntak, Pak Muslim Basya hingga Bu Brita, benang merah leadership kita tidak pernah putus. Ketiga, passion. Rekan-rekan semua kita berkumpul di tempat ini hanya karena satu alasan, passion kita kepada dunia public relation. Ini soal gaji pasti Ibu ya, semuanya kita bekerja dengan sukarela. Ini adalah CSR kita untuk Indonesia, untuk Perhumas. Setelah sukses yang diberikan oleh kita 3 tahun yang lalu, saya ingin berikan tema besar yang simple sebetulnya. Pertama adalah educate, engage. Agung Laksamana terpilih menggantikan Prita Kemal Gani. Agung diharapkan mampu mendorong penguatan peran humas di tanah air. Agung dipilih dengan suara bulat oleh seluruh peserta Munas. Dalam waktu dekat diharapkan Agung sudah menyusun pengurus Perhumas secara lengkap. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Penolakan terhadap Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang telah disahkan Parlemen pada 2013 silam terus disuarakan Persyarikatan Muhammadiyah. Karena materi yang tertuang dalam undang-undang tersebut dinilai sangat represif, bahkan lebih terkesan mengembalikan otoritarianisme ala Orde Baru. Untuk itu, Muhammadiyah terus mendorong Mahkamah Konstitusi agar segera mencabut Undang-Undang Ormas dan mendesak pemerintah untuk memasukkan rancangan Undang-Undang Perkumpulan dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2015-2019 dan dijadikan sebagai salah satu program prioritas parlemen. Hal senada disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Aidul Fitri Siada Azhari SHMH dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 itu adalah undang-undang yang sebenarnya menghidupkan kembali Undang-Undang Ormas zaman Orde Baru ya, nomor 8 tahun 85. Sifatnya itu sangat represif. Pada Undang-Undang Ormas zaman Orde Baru itu ada dua hal yang paling pokok, yaitu asas tunggal. Jadi secara asas harus hanya satu, ya, dia meniadakan asas yang lain, dan kedua wadah tunggal. Itu artinya meniadakan keragaman, meniadakan kebebasan. Nah sekarang sebenarnya dengan undang-undang ini tidak banyak berbeda. Tujuannya adalah untuk mengkooptasi organisasi masyarakat, gitu, organisasi sosial, dan tujuan ini ada tujuan politiknya. Karena apa? Karena dia diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri yang melakukan, yang tentu saja tidak lepas dari aspek birokrasi. Nah, apa kepentingan Muhammadiyah dengan Undang-Undang Perkumpulan? Undang-Undang Perkumpulan itu adalah undang-undang yang jelas memiliki dasar secara teoritis, secara konseptual di dalam hukum, ya. Dan juga nomenklaturnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar disebutkan ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi memang harus ada undang-undang tentang perkumpulan yang tujuannya bukan membatasi kebebasan, tapi tujuannya adalah untuk melindungi kebebasan berkumpul. Nah, undang-undang perkumpulan ini yang harus didorong, bukan undang-undang ormas ini, ya. Karena sekali lagi paradigmanya berbeda. Padahal kita sudah memasuki paradigma era reformasi dengan paradigma kebebasan. Nah, ini yang Muhammadiyah coba dorong terus, ya, dengan harapan ke depan undang-undang perkumpulan ini tentu akan menggantikan undang-undang perkumpulan zaman Belanda nomor 64 1870 yang ini peninggalan kolonial, ya, yang bagaimanapun ada watak kolonial di dalamnya. Nah, kita menghendaki undang-undang perkumpulan yang lebih baru, lebih demokratis, ya, lebih melindungi kebebasan, dan yang terpenting sebenarnya bisa mendorong tumbuhnya masyarakat sipil, ya, agar menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Jangan sampai kemudian ada pengaturan yang justru, ya, menghambat partisipasi masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya dalam Undang-Undang Ormas, ya, tentang pendaftaran. Nah, kalau misalnya tidak punya SKT, padahal ormas itu sangat strategis, ya, maka justru akan menutup peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Nah, itu merugikan pemerintah sendiri, gitu. Itu yang paling penting, gitu. Jadi kita Muhammadiyah ingin mendorong perkumpulan ini sebenarnya dengan tujuan yang lebih besar, ya, agar masyarakat madani, masyarakat sipil tumbuh kuat di Indonesia, menjadi mitra strategis bagi negara, bagi pemerintahan, sehingga pemerintahan itu betul-betul bisa negara kita, ya, bisa melahirkan good governance, gitu. Ada transparansi, ada partisipasi, ya, dan ada akuntabilitas. Nah, itu mau tidak mau harus disertai dengan masyarakat sipil yang kuat, dan kita harapkan semua melalui Undang-Undang Perkumpulan. Ya, Muhammadiyah, ya, mengambil porsi yang cukup banyak, tetapi bukan hanya Muhammadiyah, karena ada
ada ormas-ormas yang lain, ada LSM juga ya, yang terlibat bersama-sama, dan seperti banyak disebutkan, ini adalah satu-satunya undang-undang ormas ya yang bisa mendorong gerakan masyarakat sipil bersatu gitu, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Dan saya kira ini bukan kepentingan ormas Muhammadiyah secara spesifik ya, karena sebenarnya harus disadari Muhammadiyah itu memiliki Muhammadiyah dan juga ormas-ormas yang lain ya, itu perkumpulan yang lain itu memiliki peran yang luar biasa dalam membentuk negara ini. Jadi kalau kita mengingkari perkumpulan, hakikat perkumpulan, kebebasan berkumpul itu sama saja dengan mengingkari peran Muhammadiyah, peran organisasi NU dan yang lain-lain dalam bentuk negara ini. Nah, kalau misalnya negara itu justru melakukan kooptasi, ini kan seperti memutar jarum sejarah ya, ke zaman kolonial. Pada zaman kolonial saja saya kira tidak sampai seperti ini. Jadi undang-undang ormas ini menariknya begini, undang-undang ormas menyebutkan bahwa ada ormas yang berbadan hukum ya, terdiri atas perkumpulan dan yayasan. Lalu ada ormas yang tidak berbadan hukum. Tetapi yang diatur di dalam undang-undang ormas ini hanya perkumpulan ya, dan organisasi ormas yang tidak berbadan hukum. Yayasan tidak diatur gitu. Dan khusus perkumpulan itu pun hanya sebatas tentang pendaftaran, pengesahan gitu, yang harus diatur oleh undang-undang lagi gitu ya. Jadi kelihatan di sini sebenarnya undang-undang ini punya target pada perkumpulan gitu, dan pada ormas yang tidak berbadan hukum gitu. Saya kira di belakang itu ada kekhawatiran terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat sipil akhirnya gitu, yang dianggap mengancam ya pemerintahan. Itu yang saya lihat di balik itu semua. Ya, untuk Mahkamah Konstitusi saya kira jelas ya, kita berharap bahwa permohonan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lain itu, organisasi sipil itu dikabulkan ya, dan kalau bisa memang langsung menyentuh jiwa dari undang-undang itu sehingga undang-undang ormas ini dibatalkan seluruhnya. Dan selanjutnya kita akan dorong undang-undang perkumpulan ya. Kemudian untuk pemerintah saya kira sudah saatnya berhenti menggunakan paradigma lama gitu ya. Ini adalah era reformasi di mana kebebasan berserikat, berkumpul itu harus diutamakan, bukan pembatasan ya. Pemirsa, analisa tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.